Selamat siang, Pak. Izin memaparkan tugas learning journal saya yang berjudul Etika Publik. Izin memperkenalkan diri, nama Andre Alvando, kelompok 1, Laksar CPNS BMKG, angkatan 16. Adapun materi pokok yang akan saya paparkan ada 3, yaitu 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik. Yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Bagian pertama yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Definisi etika menurut Rico Kur tahun 1990 yaitu tujuan yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Sedangkan definisi dari kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terdiri dari 12 butir yang terdapat dalam pasal 15 dan nilai dasar etika publik terdiri dari 15 butir yang terdapat pada pasal 4. 3 fokus dalam pelayanan publik yaitu 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, modalitas etika yang menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Yang ketiga, sisi dimensi reflektif. Tindak etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan saran kebijakan publik dan evaluasi. Poin-poin penting, pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain yang dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimasukkan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah menjadi penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bagian yang kedua yaitu bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan politik. Norma etika berbeda dengan norma hukum. Seseorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa ia harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Sementara itu, kewaspadaan spiritual merujuk pada penetapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Setiap jabatan dalam organisasi publik mengandung implikasi kekuasaan. Kekuasaan ini dimiliki oleh setiap pejabat dalam setiap jenjang organisasi. Ada 3 bentuk legitimasi, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Legitimasi etis itu penting karena yang pertama, karena landasan etis memiliki basis yang kuat bagi perilaku manusia. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, karena tidak didasarkan pada pandangan-pandangan yang de facto yang berlaku pada masyarakat saja, tetapi
legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Bentuk perilaku konflik kepentingan yaitu 1. Anji mumpung, 2. Menerima atau memberi suap, yang ketiga menyalahgunakan pengaruh pribadi, yang keempat loyalitas ganda, yang kelima pemanfaatan informasi rahasia. Yang keempat, sumber-sumber kode etis ASN, yaitu pertama, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1959 tentang sumpah jabatan ASN. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah dan janji ASN. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin ASN. Yang keempat, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN. Yang kelima, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN. Nomor 6, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Bagian yang ketiga yaitu aktualisasi etika ASN. Yang pertama, A. Pemanfaatan sumber daya publik. Contohnya yaitu penggunaan mobil dinas atau mobil operasional ASN digunakan untuk mudik. Yang kedua, absen sidik jari. Penerapan absen sidik jari menjelaskan bahwa para pegawai terkadang terlalu kreatif seperti menitipkan absen sama teman atau absen bergilir atau saling mengabsenkan. Yang ketiga, penerimaan tenaga honorer. Masih banyaknya pengangkatan pegawai honorer yang diwarnai oleh nepotisme. Hal ini membuat sistem perekrutan CPNS dan birokrasi Indonesia masih berantakan. Yang D, pemberian hadiah atau tanda mata. Masih adanya orang tua yang memberikan hadiah kepada guru secara sukarela dan tulus sebagai ucapan terima kasih karena sudah mendidik anak-anak mereka. Yang ke-E, pelantikan wali kota di penjara. Meski berstatus sebagai terdakwa dugaan korupsi APBN, Jefferson Rumanca tetap dilantik sebagai wali kota Tomoho. F. Terpidana korupsi menjabat kembali. Menpan dan RB Answar Abu Bakar mengatakan secara aturan terpidana korupsi di bawah 4 tahun memang tidak dilarang untuk aktif kembali sebagai PNS. Yang ke G, membocorkan informasi rahasia. EW secara mendadak dipindah tugaskan ke Museum Trinil, Jawa Timur. Alasan pemindahannya yaitu karena EW dianggap telah membocorkan informasi tentang pembangunan pusat informasi Majapahit kepada dunia luar. H. Perbuatan tidak tercela, penangkapan PNS di Satuan Pamong Praja Utara saat ia sedang melakukan transaksi narkoba di Palopo. I. Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur. Panggung hukum Indonesia geger oleh munculnya sosok Lopa yang jujur, anti korupsi, dan nyali bak harimau. Dia tidak kenal warna abu-abu, sebab bagi dia warna itu hanya hitam dan putih, benar atau salah. Kesimpulan, setiap aktivitas baik sebagai ASN maupun sebagai anggota masyarakat selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seperti yang telah digambarkan dalam berbagai kasus, maka setiap ASN dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.